Oke, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Korea kita semua baik, sehat, tidak ada yang sakit. Oke, baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Betul? Siapa? Junior, ya. Dia sakit atau? Oke, baik. Berarti satu orang yang tidak hadir. Oke, baik. Kita sebelum memulai kegiatan kita, proses pembelajaran kita hari ini, saya mohon kesediaan salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Kemarin, silakan. Amin. Oke. Terima kasih Rida untuk doanya bagi kita semua dalam memulai proses belajar. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Apa? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Oke. Di dalam berpikir komputasional itu yang kita pelajari ada 5 hal. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dari berpikir komputasional. Kemudian kita akan belajar dekomposisi. Kita akan belajar tentang abstraksi, pengelolaan data, dan terakhir adalah algoritma. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada pun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan belajar tentang konsep dasar dari dekomposisi. Konsep dasarnya apa sih itu dekomposisi? Yang berikut kita akan kemudian setelah kita belajar dekomposisi, kita akan mengaplikasikan yang namanya pengelolaan pola. Ya, pengelolaan pola. Yang ketiga, kita akan memahami apa itu abstraksi. Apa itu? Abstraksi. Dan yang keempat adalah kita akan menerapkan yang namanya algoritma. Oke. Baik. Begini. Pernah dengar kata komputasional? Belum ya? Oke. Pernah dengar kata berpikir? Berpikir kok? Berpikir kok? Sampai di sini yang pernah berpikir. Menurut kalian, Dorince berpikir kok? Apa bisa berpikir? Ada yang tahu kata berpikir? Berpikir itu kan kita berpikir untuk memikirkan sesuatu, atau kita ingin berpikir untuk menyelesaikan masalah. Kalau berpikir komputasional, ya, berpikir komputasional artinya kita berpikir untuk memikirkan, untuk memecahkan suatu masalah. Oke. Misalnya kita kasih contoh ini. Masalahnya adalah apakah Anda pernah makan nasi goreng? Sekarang bagaimana proses? Ya, ini berpikir, bagaimana proses terjadinya sampai tersedianya nasi goreng? Oke, apa yang perlu kita persiapkan ketika kita membuat nasi goreng? Api. Aku terbakar rumah. Tacu, apa lagi? Setel. Minyak. Bawang. Nasi. Micin. Garam. Masako. Itu adalah hal-hal alat dan bahan yang digunakan untuk menghadirkan nasi
kita lakukan? Berpikir. Ditumis atau digoreng. Pernah lihat Mas Jawa kalau goreng? Enak. Goreng enak sekali. Oke, berikut. Ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan ketika mau membuat satu nasi. Yang berikut, saya akan menjelaskan sedikit apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional artinya dia berpikir untuk memecahkan satu masalah yang besar menjadi lebih efektif. Jadi kita mau buat sesuatu harus berpikir. Sehingga dari berpikir orang tidak berpikir komputasional. Biasanya di komputer itu mereka manusia yang berpikir, kemudian dia masukkan dalam bahasa program, kemudian dia perintah dan semua berjalan. Jadi kalau dia salah berpikir maka dia mengaji salah. Tapi kalau dia berpikir dia benar maka yang diperintahkan akan berjalan dengan benar. Seperti itu. Oke. Apa itu berpikir komputasional menurut Anda? Apa? Memecahkan masalah besar menjadi masalah yang Memecahkan masalah yang besar menjadi masalah yang sederhana. Itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional artinya cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah besar menjadi masalah yang sederhana. Begini, ketika Anda menghadapi satu masalah, coba berpikir komputasional. Ini masalah terlalu besar. Coba saya kasih sederhana. Saya mencari solusi. Oh, saya bikin ini dahulu. Oh, apa yang perlu saya persiapkan untuk menyelesaikan masalah ini? Setelah saya persiapkan, kemudian saya bikin dia langkah-langkah apa yang harus buat. Nah, kalau dia langkah-langkah salah, maka tidak efektif. Itu namanya berpikir komputasional. Artinya berpikir komputasional itu erat kaitannya dengan pengelolaan data. Maka saya bilang tadi, mereka memasukkan data ke dalam program, di dalam komputer, kemudian mereka perintah. Nah, kalau salah kasih masuk data, dia akan salah. Pernah dengar Gemini AI? Pernah dengar ChatGPT? Di kalian punya WA atau Facebook, kalian bisa muncul tulisan Gemini. Betul? Nah, itu salah satu program. Ya, salah satu situs yang digunakan. Jadi, kamu kasih masuk apa saja, minta. Kemarin kita bikin misalnya begini, kita mau membuat satu modul atau kita mau buat satu materi. Misalnya membutuhkan materi tentang IPA, misalnya tentang sistem reproduksi pada manusia. Kamu masuk ke Gemini AI di Google, kemudian kamu ketik, tolong buatkan saya rangkuman tentang sistem reproduksi pada pria dan wanita. Kamu enter, dia langsung lengkap aplikasi. Begitu. Nah, bisa di Google dia bisa. Ketik. Ya. Nanti kita akan belajar lebih jauh bagaimana bahasa pemrograman itu kita kasih masuk dan kita perintah. Bisa ada cerita antara tikus dengan kera. Kita bikin cerita. Jadi dia menarik. Oke. Jadi berpikir komputasional itu kita mengasah pikiran kita. Ada 4 hal prinsip dalam berpikir komputasional. Yang pertama itu dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola dan algoritma. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua? Abstraksi. Yang ketiga? Pengenalan pola. Empat? Algoritma. Sekarang kita akan coba lihat berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada yang pernah merencanakan berlibur di suatu daerah? Besok-besok itu? Ya. Kalau mau pergi ke Soe, apa yang harus Anda siap? Hadiah, baju, uang, tas, helm. Helm.
Oke, apa lagi kalau yang belum kita bicara? HP, alat cas. Itu kita berpikir, oh saya mau beli joy berapa hari? Yang saya butuhkan ini. Alat dan bahan yang saya butuhkan ini. Kalau kerja sampai saya di sana, saya membuat apa? Oh, jam sekian saya bikin ini, jam ini saya bikin ini. Sampai malam juga, itu namanya berpikir dalam komputer. Oke, menyusun misalnya jadwal. Itu dia masuk dalam algoritma. Mencari barang yang hilang. Itu dekomposisi. Kita akan masuk dalam kegiatan inti. Saya akan bagiannya dalam beberapa kelompok. Kita dalam kelompok. Silakan bikin kelompok. Oke, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok. Oke, sebelum kita membagikan LPR, kita lihat dulu dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Proses dekomposisi itu proses pemecahan masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil, sehingga data lebih mudah dikelola. Oke, contoh dekomposisi. Coba kira-kira hal apa yang Anda harus lakukan ketika Anda ingin membersihkan kamar? Kasih naik lampu. Oke, apa lagi? Pel. Sapu. Menyimpan tempat tidur. Menyimpan buku. Itu adalah langkah-langkah kecil yang dilakukan ketika kita bangun pagi. Oke, kita lihat. Mengatur barang-barang di meja, menyapu lantai, merapikan tempat tidur, menyapu lantai. Oke. Kalau kita akan diskusi kelompok, yang Anda harus buat adalah membuat langkah-langkah atau cara membuat kue cake. Cara membuat kue cake. Oke. Ya. Membuat langkah-langkah atau cara membuat kue cake. Pernah makan kue cake? Waktu kalian 5 menit ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain kelompok 2, 3, dan 4, kita coba kelompok 1 untuk dia presentasi. Nanti presentasinya tampil di depannya di sini, kemudian perkenalkan diri dan menyampaikan kalian punya hasil diskusi. Saya sudah dari silakan. Mari di depan. Di depan sini, dari jalan satu perkenalkan diri, Oke, yang lain bisa fokus ke mereka. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Bisa lebih kuat? Oke. Yang lain sudah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Langkah-langkah cara membuat kue cake. Alat, loyang kue, mixer atau pengocok telur tunggal.
tulang, mangkuk besar, timbangan atau cangkir ukur, ayam. Bahan: telur, gula pasir, tepung terigu, baking powder, mentega, lelehan atau cairan, susu cair atau santan. Langkah-langkah membuat kue cake dasar. 1. Persiapan awal: panaskan oven, siapkan loyang. 2. Mencampur bahan kering, ayamkan bahan dalam sebuah mangkuk. 3. Mengocok telur dan gula, kocok bahan, proses mengocok. 4. Mencampur adonan, masukkan bahan kering, masukkan mencoba cair. 5. Memanggang kue, tuangkan adonan, tambang, tes matang. 6. Penyelesaian, keluarkan kue dan dihitung. Terima kasih. Oke, kita silakan dulu. Oke, ada yang ingin bertanya terkait dengan kelompok 1 dan 2 dari hasil diskusi mereka? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu dengan yang namanya apa? Pengenalan pola. Oke, kita lihat. Pengenalan pola adalah apa? Artinya kemampuan melihat kesamaan atau pola yang berulang dalam masa. Kita kasih contoh ini. 3 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 9, 9 ke 13, 13 ke 18. 3 ke 4 dia berapa? 1 ya. 4 ke 6 2, 6 ke 9 3, 9 ke 13 4, 13 ke 18 5. Berarti dia tambah 1. Oke. Kita lanjut. Ini dia. Ini dia punya contohnya, dia punya jawabannya. 3 ke 4 itu ditambah 1, 4 ke 6 tambah 2 dan seterusnya. Berarti semuanya ditambah 1. Oke. Kita akan diskusi kelompok. Oke. Coba ini dulu. Kita lihat jawabin dulu. 2 ke 4 4 ke 6 6 ke 8 semua 2 ya? Berarti dia pola bilangan berulang 2. Oke. Kalau ini 1 ya, 1 ke 3 berarti 2. 3 ke 5 berarti ini semua 2 atau tidak? Oke. Kita lanjut ini latihan. Silakan Anda kerja, saya akan bagi kepada kalian ke kelompok untuk bekerja mengerjakan ini. Oke, waktu kalian 5 menit. Oke, sekarang supaya tidak usah presentasi, kita langsung saja. Ya, oke. Silakan balik ke sini semua. Kita lihat latihan kelompok. Nomor 1, 13 hari siapa? 21. 20? 1. Terus? 34. 24. Terus? 55. Terus? 89. Oke. Sekarang nomor 2. 2, 5, 8, 11. Terus? 14. Berikut lagi. 3, 6, 12, 24. 48. 195, 90. Berapa? 85 terus 80 terus 80 berapa? 85. 1, 3, 6, 10 berarti sudah kalau pengenalan itu dia berubah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian C. Namanya apa? Abstraksi itu
Kalau dalam berpikir komputasional itu sama dengan proses menyederhanakan masalah. Jadi kalau masalah itu sederhanakan dia. Cari solusi itu masalah. Oke. Nah, di sini masalah yang kompleks dengan menyembunyikan detail yang tidak relevan. Artinya yang tidak penting itu apa? Buat hal yang penting. Sehingga bisa menyelesaikan masalah, ya, tanpa terganggu oleh hal-hal yang kecil. Oke, contoh ini, coba ini dibaca, coba. Baca saja. Mana dari yang berikut yang paling tepat mendeskripsikan tujuan utama aplikasi dalam berpikir komputasional? Jawabannya memecahkan masalah besar menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Oke. Ini dia dijawab. Kalau C itu mengelola kompleksitas dengan menyembunyikan detail yang tidak relevan. Pembahasannya adalah tujuan utama strategi untuk membuat masalah yang rumit menjadi lebih mudah dikelola. Dengan hanya memperhatikan inti permasalahan saja. Kalau A, B, dan D itu bertentangan dengan prinsip abstraksi. B juga begitu. D juga begitu. Lebih merujuk pada komposisi. Berarti jawaban yang benar apa? C atau D? D. Mengelola komputer menyembunyikan detail yang tidak relevan, mencari masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil. Oke. Kita diskusi kelompok, ini dia. Anda diminta untuk membuat model sederhana, ya, Anda membuat model sederhana dalam sistem perpustakaan. Oke, saya bagi SPS-nya, silakan Anda kerja. Setelah itu harganya dikumpulkan, ya. Oke, coba kelompok kedua. Sampaikan, silakan. Dorong sampai ke depan untuk coba sampaikan. Silakan. Ayo, Merni boleh. Silakan perkenalkan diri dan teman-teman kelompok, kemudian sampaikan hasil diskusi dari kita. Oke, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soalnya ada Informasi penting. Membuka pintu perpustakaan, pilih buku, membaca dan memahami arti bacaan tersebut. Informasi tidak penting, melihat gambar, tidak memahami isi bacaan, keluar tidak mengikuti perpustakaan. Ada yang tulisnya? Kelompok 2, 3. Oke, silakan. Silakan teman-teman. Silakan isi dan baik, kita akan pindah ke latihan individu terkait dengan algoritma. Untuk itu latihannya adalah kalian diminta untuk menuliskan algoritma salah satu kegiatan harian dari kalian. Misalnya contoh, jadwal kalian bangun pagi, ya, kemudian sampai pulang kembali ke rumah, itu seperti apa? Oke, sesuai dengan guys yang sudah saya bagi ke kalian, silahkan kalian kerja. Waktu Anda 5 menit dari sekarang. Silahkan.
Sudah kelompok 4? Oke. Kita kasih tentang kelompok 4 dulu. Wida dan Agnes tampil ke depan. Suaranya dikeraskan ya supaya teman-teman yang lain bisa dengar. Oke. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Perkenalkan nama saya Wida Alun. Perkenalkan nama saya Agnes. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Oke. 2 pagi, waktu jam 5.00 sampai jam 5.15. Dirapikan tempat tidur jam 5.15 sampai jam 5.20. Membantu orang tua masak, cuci piring dan lain-lain jam 5.20 hingga jam 6.00. Mandi dan sarapan jam 6.00 hingga jam 6.30. Berangkat dari rumah ke sekolah jam 6.30 sampai jam 6.59. Tiba di sekolah dan daftar pagi untuk KBM jam 6.50 hingga jam 7.15. KBM di sekolah dimulai jam 7.15 hingga jam 1.00. Oke, kita kasih peserta untuk mereka. Oke, ini hasil pekerjaan mereka. Jadi misalnya ini jadwal harian dari pagi sampai dengan siang. Nanti silakan Anda tambahkan dari siang sampai dengan malam. Itu salah satu contoh algoritma yang perlu kita lakukan dengan cara berpikir komputasional. Di 2 pagi, jam 5 pagi, kemudian merapikan tempat tidur sampai dengan selesai. Oke, beberapa refleksi yang perlu kita pelajari. Yang pertama, apa itu dekomposisi? Iya, mengatasi masalah besar supaya lebih kecil, lebih kecil. Oke. Kalau abstraksi dan pengenalan pola, abstraksi itu apa? Pengenalan pola sih? Bilangan yang berulang. Oke, abstraksi itu artinya sesuatu yang abstrak, yang dipikirkan dari masalah yang besar supaya kita sederhana. Oke, kita punya pembelajaran sudah sampai di sini. Saya mohon kesediaan salah satu orang untuk bisa duduk kita di dalam mengakhiri kegiatan kita. Silakan. Mari kita sama-sama mengharap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Kau telah membimbing kami dari awal pelajaran pertengahan hingga berakhir dengan baik. Sebentar lagi kami anak-anak mampu keluar dari tempat ini Tuhan. Kami mohon jaga dan lindungi kami. Ini saja doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang dan berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk pertemuan kita hari ini. Semoga menyenangkan dan ada satu prinsip hidup saya yang perlu saya sampaikan kepada kalian bahwa ini dia. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu prinsip hidup saya. Oke, selamat pagi semua.